El Sinta News in Row. Seorang pendaki asal Bogor meninggal dunia akibat dugaan serangan jantung di Gunung Merbabu. Polemik perizinan gereja di Ungaran Timur masih terus bergulir. BPPTKG meningkatkan potensi bahaya pendakian ilegal di Gunung Merapi. Peternakan sapi perah terbesar se-Asia Tenggara mulai dibangun di Brebes. Prestasi membanggakan datang dari siswa SD asal Boyolali yang meraih penghargaan dari NASA. Hingga peristiwa seorang pria yang meninggal dunia saat berebut ikan di Klaten. Berikut informasi selengkapnya bersama saya, Ais Sakura. El Sinta News in Row. Seorang pendaki asal Bogor meninggal dunia saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali. Korban sempat mengeluhkan kondisi badan yang kurang sehat dan memutuskan turun menuju base camp. Sebelum akhirnya tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal akibat henti jantung. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu kembali mengingatkan seluruh calon pendaki agar selalu mematuhi SOP, memastikan kondisi kesehatan, serta tidak memaksakan diri saat mendaki. Memang pada tanggal 18 Juli ya, hari Sabtu kemarin, benar bahwa ada korban bernama Adityo Rahmat Eko Prayudi, umur 38 tahun itu, karyawan swasta dari Kabupaten Bogor itu yang mengalami ini Mas, musibah, jadi udah meninggal gitu. Ya, jadi pendaki itu memang terpantau pada jam 10 itu udah melakukan registrasi, 10.12 itu registrasi di pos pelayanan pendakian Selo, dan kemudian sudah sempat naik, cuman belum terlalu jauh seperti Mas, karena terpantau pada jam 11.30 itu almarhum si korban Radityo tersebut terpantau itu sampai ke pos pelayanan kembali di pendakian Selo, karena memang merasa kondisi badannya sudah ini istilahnya capek gitu kan, jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi naik ke atas. Kemudian pada itu setelah sampai pos pelayanan pendakian itu, kemudian si korban itu langsung menuju ke base camp di rumah warga gitu yang ada di bawah pos pelayanan pendakian. Kemudian disitulah pada pukul 11.58 itu terpantau melalui CCTV dari base camp itu bahwa korban itu tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Seperti itu Mas informasi. Kemudian ada yang melapor ke Taman Nasional, kebetulan di kantor Taman Nasional itu berdekatan dengan pos pelayanan pendakian kami, dan kemudian petugas dari Taman Nasional langsung berkoordinasi dengan Polsek, kemudian dengan tenaga medis yaitu Puskesmas Selo, dan juga petugas bersama-sama dengan kelompok Ranger Merbabu. Jadi KPA Ranger Merbabu ini salah satu atau yang menjadi dia menjadi mitra kami dalam pelayanan jalur pendakian di Selo gitu Mas. Kemudian melakukan istilahnya untuk korban itu melakukan penanganan, kemudian setelah melakukan penanganan kemudian dilakukan evakuasi korban tersebut langsung ke Puskesmas Selo, dan disitulah dokter langsung melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan tersebut pada pukul 12.55 WIB itu dinyatakan meninggal dunia akibat henti jantung dengan dugaan serangan jantung. El Sinta News in Row. Polemik pendirian gereja Bethel Tabernakel Jemaat Kristus Alpha Omega di Desa Leyangan, Ungaran Timur belum menemukan titik terang sejak tahun 2021. Meski pihak jemaat mengaku telah menempuh proses perizinan, pemerintah daerah menyebut proses verifikasi dokumen dan mediasi masih terus berjalan. Pihak YPK Elsa Semarang menilai kasus ini perlu dipahami secara utuh agar menemukan solusi terbaik bagi semua pihak. Nah, memang ya ini harus saya sampaikan juga. Di lapangan faktanya memang ada warga yang keberatan. Ya, mereka tidak disebut tidak mendukung lah ya. Mereka tidak tidak mengatakan menolak ya, tapi berkeberatan, dan tapi itu kemudian dituangkan dalam secari kertas gitu. Ada 3 atau 4 ketua RT di salah satu RW yang kemudian menyampaikan keberatannya karena mereka merasa bahwa
kalau di peraturan itu ada ada syarat bahwa rumah ibadah itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan, mereka mengatakan kami tidak ada kebutuhan di RW ini karena tidak ada yang akan menggunakan gereja itu gitu. Nah, itu alasannya. Tapi menurut saya kan tafsirnya tidak begitu ya. Tafsirnya tidak begitu. Artinya kebutuhan itu ya tidak hanya di level RT, di level RW, tapi juga harus dilihat ya di level yang lebih tinggi. Bahkan ketika terjadi penolakan sekalipun di sana ada mandat kepala daerah sebenarnya untuk memfasilitasi. Jadi ketika ketua RT dan ketua RW itu telah memberikan tanda mengetahui, baru kemudian lurah atau kepala desa juga membutuhkan tanda mengetahui. Elsinta News in Row. Gunung Merapi hingga kini masih berada pada status level 3 atau siaga dengan aktivitas vulkanik dan guguran lava yang masih tinggi. Meski jalur resmi ditutup demi keselamatan, petugas masih menemukan adanya aktivitas pendakian ilegal yang beresiko fatal akibat potensi erupsi eksplosif sewaktu-waktu. BPPTKG meminta masyarakat dan pendaki untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Kondisi Merapi saat ini memang sedang erupsi dan ini erupsinya sudah cukup lama ya, intinya aktivitasnya masih monoton sih. Pendakian sampai sekarang berbahaya ya untuk dilakukan di Gunung Merapi karena ada potensi letusan eksplosif, Mas Junior. Aktivitas saat ini memang efusif ya, jadi aktivitasnya kan dicirikan dengan adanya guguran yang sesekali awan panas yang jumlah erupsi itu sampai ratusan kali per hari. Kalau pas cerah ya masyarakat bisa menyaksikan itu semua. Tapi selain itu juga ada bahaya tersembunyi, yaitu memang berdasarkan sejarah letusan erupsi Merapi, yang efusif itu bisa diselingi dengan erupsi eksplosif. Ini meskipun kecil, meskipun tidak membahayakan masyarakat, tapi ini sangat membahayakan untuk pendaki karena mereka sangat dekat sekali gitu. Merapi ini kan sedang erupsi ya sejak tahun 2021. Beberapa tahun terakhir itu cukup intensif meskipun tidak terjadi peningkatan. Jadi aktivitas guguran itu sampai ratusan kali per hari. Guguran ini ya dari kubah lava aktif ya, jadi ada magma keluar, kemudian membentuk kubah lava di atas. Karena sekarang itu kubah lavanya unik, lavanya itu di pinggir gunung. Kalau dia keluar dari dalam, dia tuh kecenderungannya langsung meluncur ke bawah. Itu yang menjadikan erupsinya nggak berhenti karena tidak terjadi sumbatan. Dan ini sebenarnya secara konsep vulkanologi dan masyarakat juga bisa menilai sendiri ya. Kalau magma keluar terus seperti ini ya malah justru aman. Elsinta News in Row. Upaya mempercepat swasembada susu nasional dimulai dari Brebes, Jawa Tengah, lewat pembangunan peternakan sapi perah terpadu berkapasitas 30.000 ekor. Proyek bernilai investasi 1,2 triliun rupiah ini ditargetkan mampu memproduksi 180.000 ton susu segar per tahun, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Sebuah peternakan sapi perah terpadu berskala besar dengan kapasitas mencapai 30.000 ekor mulai dibangun di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan oleh PT Global Dairy bersama, itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada Senin. Peletakan batu pertama tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma, dan CEO Saviora Group Iksan Mulia Putri. Peternakan terpadu di lahan 710 hektar tersebut akan diisi sekitar 30.000 ekor sapi perah, lengkap dengan pengolahan susu, pengolahan limbah kotoran menjadi biogas dan pupuk, serta sentra pakan ternak. Diperkirakan nilai investasi peternakan itu mencapai 1,2 triliun rupiah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan peternakan dan pabrik susu ini menjadi terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Saat ini populasi sapi perah di Jawa Tengah sekitar 77.566 ekor dengan produksi susu sekitar 78.465 ton per tahun. Sementara kebutuhan susu di Jawa Tengah mencapai sekitar 94.730 ton per tahun.
Jateng masih kekurangan sekitar 22.000 ton susu per tahun. Ia yakin produksi susu dari peternakan tersebut akan menutup kebutuhan susu di Jawa Tengah dan nasional. Lebih dari itu, keberadaan PT Global Dairy Bersama juga dapat mengembangkan investasi wilayah Jawa Tengah. Apalagi selama ini Jawa Tengah menjadi daerah yang banyak dilirik investor mengingat kondusivitas wilayah, perizinan mudah, dan tenaga kerja kompetitif. Jadi begini, petani kita ini adalah 77.000 ekor, jumlah susunya 78.000. Kemudian kebutuhan susunya 94.000. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22.000 dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita susunya untuk khusus produksi di wilayah Jawa Tengah kebutuhan susu ya. Dan ini menjadi prediksi bagus pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dengan adanya pendirian pabrik-pabrik. Memang rekan-rekan sekalian bahwa Jawa Tengah itu menjadi dilirik investasi. Jadi Jawa Tengah sekarang lagi berdaya untuk menjadi pusatnya investasi di Jawa Tengah. Mendengar sementara itu, CEO Saviora Group Iksan Mulia Putri mengatakan bahwa groundbreaking dan pendirian PT Global Dairy Bersama merupakan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah terkait swasembada susu nasional. Ia optimis peternakan sapi perah terpadu tersebut akan melahirkan ekosistem industri susu yang mandiri dan kompetitif. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di wilayah pedesaan di Jawa Tengah. Menurutnya, dari 30.000 ekor sapi perah yang ada di peternakan akan menghasilkan sekitar 180.000 ton susu segar per tahun. Jumlah tersebut akan mengangkat peringkat Jawa Tengah menjadi daerah produsen susu terbesar kedua nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebutuhan susu nasional terus melonjak seiring meningkatnya kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat. Oleh karenanya, ia juga mendorong Jawa Tengah agar bisa swasembada pangan, terutama susu, untuk memenuhi kebutuhan nasional tersebut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Joko Indrianto melaporkan. El Sinta News in Row. Ibrahim Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD asal Kabupaten Boyolali, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Ibrahim berhasil menemukan serta melaporkan celah keamanan pada sistem publik NASA, Vulnerability Disclosure Policy. Atas prestasinya tersebut, Ibrahim berharap dapat terus mengasah kemampuannya hingga menjadi profesional di bidang cybersecurity. Pertama-tama saya search grupnya NASA, terus saya cari-cari yang ada link tautan ke yang sudah mati di website. Saya ambil alih akun, terus saya ambil alih linknya itu. Situsnya itu kan udah mati, saya ambil alih dan itu bisa dibuat untuk menjadi phishing, terus bisa memberi informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA. Itu pas saya udah gak percaya diri lagi kalau misalnya mendapatkan sertifikat NASA. Soalnya udah nunggu 2 bulan itu terhitung lama. Pas itu saya telat sehari. Pas itu dibuka sama ibu, dibilang katanya dah untuk sertifikat NASA. Saya gak percaya, pas dibuka beneran ada sertifikat. Seneng banget. Mungkin saya mau membangun portofolio saya, mau menjadi cybersecurity profesional. Katanya cybernya di Indonesia itu masih ada yang kurang. Jadi saya mau Indonesia mempunyai cyber yang tinggi, yang sangat aman. El Sinta News in Row. Di balik keberhasilan Ibrahim Al-Abrar menembus sistem NASA, terdapat peran orang tua yang kreatif dalam mengarahkan hobi sang anak. Berawal dari kecenderungan bermain game, orang tua Ibrahim mengarahkan minat tersebut ke dunia coding, hingga akhirnya mempelajari cybersecurity secara otodidak melalui internet dan bantuan AI. Dukungan lingkungan keluarga ini terbukti mampu melahirkan bakat digital yang membanggakan. Untuk Ibrahim itu kan sebenarnya dulu hobinya itu bukan cybersecurity. Dia itu suka game. Karena suka game terlalu keseringan, terus saya lihat kok kurang positif. Saya coba untuk mengubah polanya menjadi saya challenge, gimana kalau kamu bukan main game tapi yang membuat game, kan seperti itu. Akhirnya dia belajar coding.
Dengan belajar coding, dia memahami bahasa program, bahasa sistem. Kemudian di-upload di media sosial untuk dokumentasi. Ternyata banyak yang menonton, banyak yang mensupport. Lalu ada yang mensarankan karena ada yang bilang kalau kedepannya itu kan coding itu akan digantikan AI karena AI itu sudah sangat pintar seperti itu. Terus diminta untuk mulai belajar cyber security. Dari situlah Ibrahim mulai tertarik belajar cyber security. Kemudian semuanya itu dipelajari secara otodidak karena saya tidak ada basic cyber security sama sekali. Saya juga tidak paham. El Sinta News in Row. Seorang pria warga desa Melup, Kecamatan Wayat ditemukan meninggal dunia saat berebut ikan di Embung Kalikotes, Klaten. Korban bernama Suheri, usia 47 tahun diduga mengalami kelelahan yang memicu riwayat penyakit hipertensinya. Pihak kepolisian telah melakukan evakuasi dan menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga. Ada satu orang ditemukan meninggal dunia saat asik berebut ikan dan kejadian sekitar 1 jam yang lalu. Kepolisian Polsek Kalikotes dibantu tim Inafis Polres Klaten telah mendatangi lokasi kejadian. Baru saja korban berhasil dievakuasi dan kemudian dikirimkan ke rumah duka. Pak Mapta Polres Klaten Aida Jarot tadi menjelaskan korban diduga meninggal dunia akibat kelelahan saat berebut ikan. Korban bernama Suheri, usia 47 tahun, warga desa Meluk, Kecamatan Wayat. Jarot sendiri mengatakan korban memiliki riwayat hipertensi dan keluarga menyatakan telah menerima kejadian tersebut. Demikian, Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Aisyah Kura, pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.